Tapi polisi jangan ke bawah Mendagri, tetap jadi polisi. Di bawah naungan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Gitu loh. Kenapa? Kalau bicara jasa, kalau nggak ada Pak Listio Sigit Prabowo, negara ini chaos. Rakyat yang menjustifikasi polisi, ayo kita taruhan yuk. Suruh liburan polisi sebulan aja. Nggak usah ada polisi di sini. Atur deh tuh keamanan di ibu kota. Mampus, negara chaos, Pak. Selamat bertemu pemirsa cumi-cumi.com. Bertemu kita ini kali ini dengan Bang Firdaus Owiwobo. Gelarnya apa, Bos? Panjang. Iya. Gelarnya panjang. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai hal yang serius. Ini mengenai ada wacana yang memang belum pasti kebenarannya juga, yaitu mengenai rencana penempatan kepolisian sebagai institusi itu di bawah kementerian. Tapi ini kan baru cerita-cerita, baru wacana, dan baru dibicarakan. Siapa yang mengusulkan sampai sekarang kita pun tidak tahu, Bang Firdaus ya. Nah, yang sudah-sudah Kapolri ini kan di bawah presiden langsung kan. Presiden ya. Jaksa Agung juga di bawah presiden langsung. Gitu. Bagaimana tanggapannya Bang Firdaus mengenai cerita ini? Ini kan baru cerita aja nih kan, belum pasti juga ini kan. Tapi dibunyikan di publik sebagai suatu test case. Iya. Apakah publik pro apa kontra atau bagaimana nih sengaja ini kan? Karena yang membuka ini kalibernya adalah DPR kan. Iya. Jadi Pak Kapolri di DPR ini ditanyalah itu. Silakan Bang Daus, kita mau tanya ke Bang Daus nih sebagai ahli hukum juga ini. Ya, enggak juga. Enggak juga. Masih belajar Bang Deo senior. Iya. Jadi kalau menurut hukum konstitusi, dari 4 pilar penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, hanya pengacara yang dianaktirikan. Hakim di bawah presiden. Jaksa di bawah presiden. Polisi di bawah presiden. Pengacara di bawah ketua umumnya. Dan kadang-kadang pengacara di bawah pengadilan tinggi. Buktinya saya disumpah dan dibekukan oleh pengadilan tinggi tanpa ada proses Benar, kode ini etik. anak tiri apa anak emas? Gitu. Makanya ini saya jelaskan dulu konstruksinya, konstruksi lembaganya secara konstitusi. Jadi satu ya, proses tatanan lembaga di Indonesia ini kurang begitu profesional. Kalau saya lihat dari tatanan yang terjadi antara penegak hukum 4 pilar, masih ada satu pilar yang dianaktirikan, yang tidak sesuai dengan undang-undang, isi undang-undang, bahwa pengacara sejajar dan sama kedudukannya di hadapan hukum dengan pilar lainnya. Maksudnya dianaktirikan ini nggak dikasih makan apa nggak nggak dikasih rumah dinas, nggak dikasih gaji, nggak dikasih senjata, nggak dikasih kewenangan sama seperti jaksa, nggak dikasih ABCD, tapi mereka hanya dikasih hak untuk membela saja tanpa tahu harus bagaimana. Emang bukannya sedunia juga begitu pengacara? Justru kita jangan ikutin dunia. Kita harus mencari sistem yang baru. Kalau kita selamanya mengikuti dunia, makanya KUHP dirubah dari sistem Eropa kontinental ke KUHP Indonesia mandiri kan, KUHP mandiri. Jadi artinya di sini kalau saja KUHP bisa dirubah, kenapa kita sistem itu tidak bisa dirubah? Nah, jadi pengacara mau diapakan oleh Bang Saya maunya ke depan, saya bermimpi bahwa pengacara punya rumah dinas, punya pendidikan yang layak, disiapkan pendidikan diklat pengacara khusus, diklat khusus pengacara oleh pemerintah. Mimpi? Bukan mimpi, cita-cita. Oh, cita-cita. Ya, kalau mimpi saya lagi tidur, nih cita-cita saya. Gitu. Makanya saya sedang kejar ini, mudah-mudahan pengacara bisa mendapatkan hak seperti apa yang dituangkan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003. Hak yang sama dengan pilar lainnya. Jadi caturwangsa lainnya. Jadi artinya gitu. Yang kedua, masalah kepolisian. Hari ini kita melihat statement-statement dari beberapa orang secara, kalau saya melihat dari ini ya, dari general ya, secara general. Ada beberapa orang juga yang mengkritik polisi karena tendensi tertentu kan gitu. Mereka ingin melihat bahwa ini kesempatan mereka untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pola-pola seperti ini adalah pola politik praktis yang memang sedang mereka jalani. Ada juga yang berniatan tulus, ya kan, ingin membenahi polisi tapi dengan mekanisme hukum konstitusi. Nah, siapa saja yang berniat tulus membenahi polisi yaitu Pak Jimli dan Pak Mahfud yang kemarin sudah mendirikan lembaga reformasi Polri, kan gitu. Ya, Pak Jimli dan ini niat tulus, tetapi kan niat tulus mereka juga belum tentu disambut baik oleh pihak kepolisian karena indungnya berbeda. Gitu loh. Kalau Pak Mahfud MD indungnya Mahkamah Konstitusi, kalau Polri indungnya adalah Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002, yaitu dipimpin oleh Pak Listio Sigit Prabowo.
Nah hari ini kenapa adanya perbedaan pendapat antara beberapa ornamen masyarakat ya, antara beberapa lembaga, bahkan banyak purnawirawan juga yang sentimen ya, memberikan statement sentimen terhadap lembaga Polri. Sebenarnya masalahnya satu, bukan masalah polisi itu tidak berbenah. Saya hampir 20 tahun menjadi pengacara ya, baik di LBH maupun di advokat, di firma hukum. Saya melihat grafik kenaikan profesionalisme kerja polisi ini sangat besar sekali. Sekarang polisi udah lebih profesional loh. Kita kalau protes dikit langsung cepat dia bekerja. Apalagi sekarang ada undang-undang baru KUHP dan KUHAP kan. Kalau seandainya polisi itu tidak menanggapi proses kita dalam proses penyelidikan itu dengan benar, kita bisa mengajukan pra peradilan di pengadilan kan gitu. Artinya di sini ini proses hukumnya melalui KUHP baru udah bagus banget sebenarnya. Tapi polisi jangan ke bawah Mendagri, tetap jadi polisi di bawah naungan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Gitu loh. Kenapa? Konstruksi hukum tata negaranya seperti apa yang dijalankan negara ini? Makanya saya bilang saya selalu protes kepada Pak Prabowo ini penerapan hukum tata negaranya nggak benar di Indonesia nih. Saya dipecat tanpa proses kode etik, ya kan? Pak Listio Sigit Prabowo menjabat sampai 5 periode. Apa? 5 tahun? Enggak, ya 5 periode dong. Kan polisi biasanya kan 2 tahun 2 tahun tuh. Iya. Setahun apa 2 tahun 2 tahun tuh polisi. 2 tahun rata-rata. Ya, tapi kan ini Pak Sigit berapa tahun dari zamannya Pak Jokowi, naik Ya, lagi 5 sekarang tahun 10 lah ya. tahun Pak SBY. Nanti jangan-jangan presidennya pada selesai yang naik Pak Sigit lagi presidennya gitu loh. Dan yang terpenting adalah di dalam tubuh polisi tolong hindari politisasi. Itu kan dulu. Ya nggak tahu sekarang ya. Kalau saya baca artikel, saya nggak tahu tubuh polisi seperti apa. Saya tidak bisa mendegradasi perjalanan mereka. Saya tetap percaya pada polisi karena saya lihat grafiknya bagus untuk peningkatan polisi. Tanpa harus ada Pak Mahfud MD dan Prof. Jimli juga polisi udah bagus sekarang. Kalau bicara jasa, kalau nggak ada Pak Listio Sigit Prabowo, negara ini chaos. Berapa pemilu yang menghadang propaganda apalagi kontra intelijen yang dilakukan oleh orang-orang yang mantan dari sana ingin menjatuhkan presiden tertentu seperti Pak Jokowi gitu. Ini propaganda intelijen ini bahaya loh. Dan itu dilakukan bukan orang-orang sipil, orang-orang purnawirawan yang udah ahlinya dalam ilmu propaganda. Nah, untungnya Pak Listio Sigit Prabowo ini masih punya daya intelijensi yang kuat sehingga bisa terbantahkan semua propaganda itu. Nah, jasa Pak Sigit juga bisa dilihat. Tapi kalau untuk diturunkan derajatnya menjadi di bawah ketek Mendagri, saya juga nggak setuju. Gitu Ini nggak gini kan, ini kan bukan bicara Kapolrinya kan, Iya. tapi bicara institusi Polri mau Polri. berada di bawah Mendagri. Iya, itu saya nggak setuju. Itu adalah wacana yang keluar di DPR itu sebagai pembicaraan. Iya, Nah. karena yang ngusulinnya PDIP. Oh ya, saya nggak tahu Ya, itu. kan saya tahu Bu Mega kan udah ngomong tadi kalau Sigit nggak nurut sama saya kan gitu. Apa gimana tuh dulu kalau nggak salah. Saya taruh dia di bawah Mendagri kan gitu Bu Mega ngomongnya. Lalu diturunkan sama siapa itu yang orang Sumatera itu yang juru bicaranya PDIP? Sitorus. Ya, Sitorus kan tuh ya dikomporin sama Sitorus. Jadilah tuh barang kan gitu. Ya. Berarti Bang Firdaus tidak setuju ya? Nggak setuju polisi di bawah Mendagri. Alasan rasionalnya apa tuh Bang? Secara tata negara. Hukumnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada tersendiri. Kalau seandainya kepolisian ini di bawah Mendagri, berarti dia ngikutin undang-undang Mendagri dong. Undang-undang Kementerian Dalam Negeri. Tidak mengikuti undang-undang Polri. Dirubah lagi undang-undangnya. Anggaran lagi. Tahu sendiri di Indonesia nih. Belum rapat aja udah ada anggaran jas, anggaran ini, anggaran itu. Itu kan gini, mungkin di bawah Mendagri atau malah Kementerian Kepolisian sendiri itu. Mungkin begitu kali Merubah pikirannya. nama juga nggak akan berbuat apa-apa. Merubah nama juga, tetap aja kayak gitu-gitu juga. Kenapa? Karena kalau merubah kepolisian ini menjadi sipil seperti Mendagri, bagaimana nasib Brimob? Brimob ini ada sejarahnya loh, polisi juga. Mau ditaruh di TNI, nggak lucu, nggak pas juga. Karena sejarah Brimob itu polisi. Kalau mau di bawah ketek TNI juga nggak pantas. Sebagai pasukan apa, cadangan atau apa, kan nggak lucu zaman juga. Kemerdekaan dulu ya, sebelum merdeka makanya ya. gini, konstruksi lembaga negara yang sudah dibuat oleh negara hari ini sesuaikan dengan hukum konstitusi, sebaiknya disempurnakan, bukan diganti. Disempurnakan saja orang-orangnya kalau memang tidak berjalan. Makanya saya selalu bawel bilang, Pak Prabowo waktunya tinggal 4 tahun lagi. Sekarang waktunya tinggal 3 tahun lebih Pak Prabowo. Cepat rubah. Apanya? Ya strukturnya lah, pemerintahannya. Kalau memang nggak jalan, cepat. Kan Pak Prabowo kan orangnya disegani oleh dunia, macan Asia. Masa harus ditemenin sama kucing sama kambing, kan nggak pantas gimana. Ya jadi walaupun wacana itu juga memang nggak pantas ya. Nggak pantas Pak. Jadi Makanya saya bilang, yang sekarang posisinya
kepolisian ini udah benar nih kan? Udah bener banget, udah bagus polisi itu. Kalau polisi kan setiap hari berapa orang kasus tuh perkara yang masuk. Dan untuk menyusun berita acara pemeriksaan itu kan capek banget. Tak ketok. Kadang saya lihat baca teman-teman penyidikan. Kalau lagi di ruang nih, Bang, iya nih Bang Firdaus satu kasus aja begini, buset. Gue ngelihatnya satu kasus. Sehari berapa ya lo? Tenaganya berapa Bang? Ya cuma tim saya ini aja 7 orang. 100 kasus, satu kasus segini. Dikali 100 kasus. Gue nyerah jadi polisi Bang. Mata kita ini sayu Bang, ngetik-ngetik. Bayangin polisi Bang, yang bagian ngetik dia juga. Yang bagian ngeriksa dia juga. Yang bagian turun ke lapangan nangkepin dia juga. Harusnya polisi itu digaji lebih dari DPR Bang. Ngapain DPR digaji? Cuma ngebacot doang. Saya mau jadi DPR gak dibayar Bang. Gak apa-apa Bang, saya jadi anggota DPR tapi gak dibayar, gak apa-apa. Saya ganti tuh DPR-DPR yang ada. Kita juga ngajuin RDP sampai sekarang juga. RDP saya udah WA ke Habibur Rahman. Boro-boro cuma dibaca doang. Makanya saya bilang DPR nggak ada fungsinya itu. Centang biru apa centang putih? Bukan centang biru lagi, sampai centang biru merah-merah Bang. Gua WA ke Habibur Rahman kagak dibales. Cuma dibaca doang. Kan Bapak itu sibuk. Ya. Tiap hari kan ada. Kalau dia sibuk gua gantiin aja Bang. Gua nggak sibuk. Gua dengar semua keluh kesah masyarakat. Ya, jadi artinya yang dikritisi di kepolisian itu bukanlah harus ke kementerian, Kemendagri di bawah itu, tapi yang dikritisi adalah mengenai masa jabatan sebenarnya ya. Kebiasaan kebodohan ini juga kita jangan dijadikan tradisi di bangsa ini. Nggak seneng sama ininya. Bukan diganti orangnya, lembaganya diganti. Kan lucu. Ya kan dia kapan mau sempurnanya nih barang. Ya kan? Nah ini kan ada Nih, tim. Bang, saya potong, Bang. Lanjut. Contoh. Saya waktu Pak Mahfud MD dan Profesor Jimli itu mengikuti arahan dari mungkin Pak Prabowo yang mempunyai ide untuk reformasi Polri. Saya bilang nggak setuju. Karena untuk mengawasi lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, itu ada DPR RI, ada komisi-komisinya, mereka mempunyai hak interpelasi. Hak interpelasi untuk mengawasi semua kebijakan yang ada di lembaga-lembaga ini. Jadi biarkan aja DPR yang merevisi Polri itu. Ada komisi 1, ada komisi 3 yang bisa membenahi lembaga-lembaga ini. Membenahi lembaga TNI, membenahi lembaga. Kalau Pak Jimli Asidiki sekarang membangun lagi, dengan Pak Mahfud MD membangun lagi lembaga baru untuk membenahi polisi, berarti mereka tidak tahu konstruksi hukum tata negara. Pak Jimli. Lebih eloknya Profesor Jimli dan Pak Mahfud ini harusnya memberikan masukan kepada Pak Prabowo bahwa Pak, menurut kami pakar hukum tata negara tidak perlu lagi membangun lembaga baru. Cukup menekan DPR melalui partai-partai koalisi agar mereka menekan Polri. Gitu loh. Untuk mengganti polisi-polisi yang nggak benar. Bukan membuat lembaga baru untuk mengobok-obok polisi. Yang ngobok-ngoboknya Pak Mahfud MD yang nggak pernah mengikuti masa dasrit jurit malam. Kata kopral-kopral, apaan kamu? Mau ngatur-ngatur saya. Kalau kopral kan nggak ngerti hukum Pak, kalau sebagian gitu. Oh, jadi Pak Mahfud MD itu ada di tim reformasi Polri ya? Iya, tim reformasi Polri yang orang bukan polisi, nggak ngerti. Apa itu kerjanya dia ya? Nah, buktinya sekarang nggak ada kerjanya, cuma podcast doang. Pak Mahfud ya kan? Apa kerjanya dia? Malah nyini Roy Suryo apa segala, ngikut campur urusan Roy Suryo, kan nggak nyambung. Makanya bilang itu kesia-siaan. Ide-idenya boleh, tapi kesia-siaan. Harusnya orang seperti Pak Jimli Asidiki dan Profesor Mahfud yang mengerti hukum tata negara nggak perlu mengiyakan omongan Pak Prabowo. Kenapa? Karena sudah ada lembaga-lembaga konstitusi yang mengawasi itu. Iya, makanya. Cukup tekan aja DPR. Apa memang ini ide-ide iseng ya daripada kita main catur kayak orang pemadam kebakaran ya kan? Makanya kita lagi cari tahu nih, gitu. Itu reformasi Polri sebenarnya apa yang mau direformasi itu? Lah makanya apa yang membentuk reformasi Polri, saya bilang ini posisi negara dalam bahaya. Kenapa? Karena sama dengan mendiskreditkan posisi Polri. Sekarang polisi tidak bekerja dengan maksimal. Padahal polisi kerjanya bagus Pak. Kalau mau nanya polisi, tanya sama saya Pak. Saya itu tiap hari Pak, seminggu bisa 3 kali saya ketemu polisi Pak. Kadang debat, kadang curhat, kadang makan bareng. Kadang benci-benci, kadang saya hampir ditangkap sama polisi karena dia gedek sama saya. Jadi polisi kerjanya ini, perang sipil dia tengahi. Tengahi Pak. Perang sipil ya. Ada narkotika, dia juga. Dia bereskan. Ada lalu lintas, dia kerjakan. Iya. Ada pelayanan masyarakat, terima berkas perkara, dikerjakan. Nah benar.
Ada kerusuhan dia juga. Dia juga. Heeh. Semua serba polisi. Semua polisi. Makanya saya bilang tadi, Tapi kan polisi ada bagian-bagiannya tuh, ada bagian lantas, ada ada divisinya, bagian- ada. ada kan begitu kan. Makanya Jadi nggak semuanya kerja mereka juga kan, masing-masing Enggak. kerjanya kan. Heeh. Makanya saya bilang begini Bang, rakyat yang menjustifikasi polisi, ayo kita taruhan yuk. Mm-mm. Suruh liburan polisi sebulan aja. Nggak usah ada polisi di sini. Atur deh tuh keamanan di ibu kota. Mampus, negara chaos Pak. Sebulan aja polisi libur, chaos bos. Nggak percaya. Saya ini Pak 20 tahun Pak jadi pengacara Pak. 20 tahun saya jadi pengacara. Kalau seandainya orang menjadikan polisi, saya marah Pak. Marah sekali saya. Karena teman-teman polisi itu kasihan Pak. Saya ini justru lagi gimana caranya saya masuk ke Komisi 3. Saya bisa jadi anggota DPR RI. Program pertama saya naikkan gaji Polri dan TNI. Berarti ikut Dan saya partai, Bu. ngusulkan, Udah ikut partai? udah dong saya ikut partai. Partai apa itu sekarang ini? Ada yang badannya gede. Oh, iya. Ada Badannya belalainya. besar. Ada belalainya. Ada belalainya? Partai apa itu ya? Ada deh. Jadi begitu Bang. Ah, Kalau seandainya saya masuk Komisi 3, Ya. usulan pertama saya yaitu mengurangi gaji DPR. Usulan pertama saya. Ya kan? Bila perlu DPR gajinya UMR. yakin. Yakin saya. Saya akan mengajukan gaji DPR. Buat kampanye gimana? dikurangi. Kampanye? Kalau kampanye Bang Saya Firdaus? nggak pakai duit kampanye. Oh iya, Saya nggak punya duit. Kalau rakyat mau milih saya nggak punya duit. Nah saya udah bilang, ayo saya ikut caleg nih di partai ini. Ayo mau nyoblos saya silakan. Nah, Kalau saya dicoblos, ya saya akan bikin pengajuan peraturan yang signifikan, ya. yang merubah total mindset pemikiran orang tuh agar mereka berubah, jangan sampai melulu duit. Begitu saya masuk DPR, saya ajukan DPR gajinya UMR. Yang kedua hukum mati bagi koruptor. Yang ketiga gaji TNI Polri dinaikin. Berani nggak partai-partai? Tapi kalau di partai saya yakin berani karena partai saya sangat merakyat. Kembali lagi ke Listio Sigit ya. Iya. Jadi di DPR kan dia kan kalau seandainya kepolisian di bawah kementerian, apa itu kementerian sendiri, apakah di bawah Mendagri, dia berhenti jadi polisi, mau jadi petani. Tapi sebenarnya benar nggak sih itu mau di bawah ke Mendagri itu polisi atau dibikin kementerian baru? Bocorannya ada nggak, Bang Firdaus tahu? Nggak usah pakai bocoran Bang, kasih Torus sudah berbicara Bang. Oh, siapa yang Torus bicara ini itu? kan DPR RI kalau nggak salah. Jadi kalau saya gini loh Bang, setelah Tuhan ya, saya percaya sama DPR Bang. Kalau masalah usulan-usulan gitu, karena mereka punya kompetensi di situ. Gitu. Jadi artinya di sini kalau DPR udah menyebut begitu, berarti ini bakal jadi di barang. Bentar-bentar ngusul lama-lama jadi Iya. paripurna kan gitu. Tapi itu nanti merusak tatanan hukum tata negara. Malah. Itu akan merusak hukum tata negara. Kalau seandainya orang-orang yang mengusulkan itu nggak ngerti, Ya. gitu loh. Ditambah lagi di DPR RI yang saya lihat hampir separohnya nggak ngerti hukum tata negara. Bahkan hampir 70% nggak ngerti hukum tata negara. Makanya negara ini chaos terus. Kan banyak artis di sana kan, berarti kan ngerti tata negara tuh. Tata Di boga DPR. iya mungkin. Oh, tata boga. Banyak tata boga iya. Tata negara belum tentu ada orang hukum aja belum tentu ngerti tata negara. Jadi hukum Indonesia ini menganut sistem trias politika. Trias politika ya. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Iya. Posisi penegak hukum itu sendiri sebenarnya kan di wilayah yudikatif kan, Yudikatif ya. yaitu sebenarnya di bawah wilayah Mahkamah Agung. Iya. Tapi kepakeman yang berlaku berdasarkan sejarah ya, Iya. yang namanya kepolisian, yang namanya kejaksaan, itu mereka Iya. berdiri sendiri. Diri sendiri. Gitu, dari betul. zaman Inggris Iya, dulu. masalahnya ada lembaga-lembaga ad hoc juga yang didirikan negara. Ada Iya, juga yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri kan. Dan semuanya berada di bawah kendali presiden. Presiden, iya. Bukan sebagai kepala pemerintahan, Iya. tapi presiden sebagai kepala negara. Kepala negara. Jadi polisi maupun jaksa itu di bawah presiden, tapi presiden sebagai kepala negara. Iya. Gitu. Jadi memang sudah benar ini tata negara yang kita Iya. dapatkan dari para leluhur kita Iya. yang membuat sistem ini. Nah ini mau dirubah nih tampaknya nih. Iya, mau dirubah. Gitu yang rasa-rasanya secara kepakeman nggak dapat. Mungkin mencoba mencontoh di Amerika mungkin. Iya. Ya kan ada polisi federal, ada polisi FBI kan begitu kan. Federal gitu kan. Iya, ya betul. Sama ada polisi lokal juga kan begitu. Di Amerika di bawah Mendagri nggak sih? Saya belum pernah ke Amerika, tapi Iya, sama kalau soalnya ke kita nih. Cipinang saya pernah juga, Iya. ke Cilincing juga tahu Amerika, Amerini, Ida tahu saya. Jadi gini Bang, Ya. maksud saya begini, kita nggak usah mengadopsi hukum-hukum luar lah, karena dari kultur, ya, Culture, 9 komponen strategi IPOLEK, Sosbud, Hankamnas, Geodemo, Konsos yang sering saya bilang itu juga berbeda-beda.
dengan kultur budaya orang-orang Indonesia kan gitu. Jadi kalau seandainya ini saya bilang tadi kayak Omnibus Law kemarin, ya kan, hukum Eropa mau dibawa kemari. Ya. Eropa kan makannya udah keju bang, kita masih tiwul bang. Kita masih tiwul disuruh ngejalanin undang-undang Eropa kan nggak nyambung. Akhirnya orang di Tanah Abang ribut Enggak, semua. saya udah makan Apa keju, nih? Bang. Apa nih? Gitu. Jadi gini bang. Jadi kalau seandainya kita itu mengadopsi hukum-hukum Barat ya, berarti kita melakukan kemunduran bang. Sekarang sih kita sudah mendapatkan kemajuan dengan mengubah KUHP dengan KUHP mandiri. Jadi tidak lagi Eropa kontinental. Sebagian kan sebagian Ya, kalau saya sebagian gitu loh. Jadi kita hukum Indonesia mandiri, KUHP mandiri. Jadi artinya di sini ini merupakan kemajuan pemahaman hukum oleh para penggiat hukum di DPR RI atau pelaksana penegak hukum di DPR RI ya, secara konstitusional. Jadi artinya di sini orang DPR ini di Komisi 3 berarti benar-benar kerja gitu loh bang. Tetapi juga kadang-kadang ada di beberapa komisi juga yang nggak kerja, sama kayak pemadam kebakaran bang. Kerjaannya main catur. Akhirnya nggak ada kerjaan nih kita nih iseng-iseng yuk buat anggaran gitu. Mau kemana? Ke Zimbabwe. Kita teliti jerapah, barangkali jerapah Solo bisa dikawinin sama jerapah Indonesia kan gitu. Tahu-taunya anggarannya berapa? Satu orang 1 miliar kan ngehe, ke Zimbabwe 1 miliar. Gitu. Karena nggak ada kerjaan tadi. Kalau pemadam kebakaran bang, dia nggak ada kerjaan, iseng-isengnya main catur bang. Tapi yang bahaya bang DPR bang. Kalau dia nggak ada kerjaan bang, iseng-isengnya nyusun anggaran bang. Kalau udah nyusun anggaran mau nggak mau kan diterima pemerintah. Jadilah itu kan. Jadilah anggaran main catur 1 M kan ngeri bang. Jadi main caturnya di Bang Firdaus. Jadi tidak setuju ya. Iya. Kepolisian ini di bawah kementerian atau mendagri itu nggak setuju ya. Nggak setuju. Bagus. Karena undang-undangnya udah beda. Ya. Artinya kita tetap taat sama konstitusi. Sama tata negara. Jadi berapa pengacara sudah kita tanya juga mereka nggak sepaham. Begitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang maunya begitu. Oh gitu. Nggak tahu maksudnya apa itu. Mungkin orang PDIP kali bang di satu warna. Mungkin sebel kan? kali ya. Sebel iya. Faktor sebel aja tuh ya. Orangnya bang. Nah yang kedua reformasi polisi maksudnya seperti apa sih, kita juga nggak paham juga sampai sekarang. Itu dia bang. Saya bingung sama Pak Mahfud MD ini gitu loh. Toto muncul datang nggak diundang, pulang juga kagak diantar gitu loh. Jadi Pak Mahfud sama Pak Jimli nih, Pak datang kok kagak diundang. Ini reformasi Polri, insya Allah kami akan rubah bla 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 bla. Abis itu mendem. Lo tahu besok nongol di podcast ngejelek-jelekin Pak Jokowi, bela Pak Roy Suryo. Kan lucu lah nih Pak Mahfud MD sebenarnya reformasi Polri kadang-kadang nyindir Pak Sigit. Lo kok reformasi Polri nyerang Polri gimana sih? Mungkin belum ada jabatan yang tepat kali buat beliau. Iya, kan ciri khasnya Pak Mahfud sama Pak Profesor Jimli kan nih kalau ada kerjaan dia diem. Kalau nggak ada kerjaan ngoceh kemana-mana. Iya. Bikin pusing orang gitu. Ngocehnya orang tata negara kan bikin hukum berantakan bang. Bang Firdaus lagi nyindir apa lagi negesin sih? Saya lagi kritik bang. Oh kritik. Pak Profesor Jimli. Iya, kalau saya nggak mau nyindir bang. Saya sebut namanya bang. Iya. Nggak pakai inisial. Jadi Pak Mahfud sama Pak Jimli saya dikritik kritik. oleh Bang Firdaus. Iya. Bang Firdaus lah yang mau jadi anggota DPR ini kan? Insya Allah saya anggota DPR Komisi 3 bang. Komisi 3 rencananya ya. Partai sudah ada. Partai saya sudah apa ada. Tadi yang besar? Gemuk, gemoy, ada belalainya. Partai apakah itu pemirsa? Cuman beliau yang tahu. Gitu. Terima kasih. Ini yang jelas kita sudah dapat pemahaman dari Bang Firdaus mengenai banyak hal, utamanya terkait Kapolri atau kepolisian itu memang mereka dari sononya sejak kita merdeka itu mereka adalah institusi sendiri yang berada di bawah presiden sebagai kepala negara, lepas dari unsur-unsur pemerintahan yang sedang menjabat gitu kan. Tapi dulu pernah ada kepolisian di bawah Mendagri. Hanya 1 tahun kalau nggak salah, kemudian berantakan karena tidak sesuai. Karena memang nggak sesuai dengan tugas tupoksinya mereka. Begitu pemirsa. Bang Firdaus, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Ya ini saya menyampaikan kepada Pak Prabowo aja. Kan saya sayang betul sama Pak Prabowo ya, dari tahun 2009. Tapi kan saya. Dia kan nggak pernah nonton ini. Mudah-mudahan kali ini nonton. Oh nonton mudah-mudahan. Kali ini nonton. Jadi saya pesan sama Pak Prabowo, jangan banyak-banyak bikin lembaga. Kalau bisa lembaga yang ada dipersempit lagi, yang nggak berguna ya. Dan pejabat-pejabatnya cari orang yang berkompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka punya. Misalnya Menteri Kehutanan ya sarjana kehutanan. Menteri Perikanan ya sarjana perikanan. Jangan berdasarkan asal Bapak senang, jangan berdasarkan karena dia viral di media sosial. Naikkan. Jadi harus benar-benar kompetensinya jelas. Menteri ini ya harus ini. Jangan istilahnya hari ini Menteri
keuangan dipimpin sama orang perikanan kan jadi sih ini ikan dibikin uang semua gitu. Tapi maksud saya yang pantas-pantas lah. Iya. Kayak zaman Pak Harto kan dulu orang kompetensi semua. Ya. Harmoko, kamu sarjana komunikasi, kamu pegang ya ini misalnya, kamu ini benar-benar kompeten orangnya gitu. Menteri Pertanian silakan petani. Ya, sila petani semua naik, kamu jadi menteri gitu loh. Jadi benar-benar ketika menjalankan tugasnya ngerti mereka, ini kecil nih kerjaan gue dari dulu gitu. Kalau sekarang kan Menteri Kesehatan kita umumkan Menteri Kesehatan kita, ya kan? Pakar apa kemarin nih Menteri Kesehatan pakar apa kemarin pakar ekonomi Pak? Kok Menteri Kesehatan pakar ekonomi? Jadi contoh kayak gitu kan nggak pantas. Iya makanya. Jadi benar-benar harus Pak Prabowo sisa yang 3 tahun lebih ini segera rubah menterinya sesuai dengan. Nah menteri-menteri yang nggak jalan yang cuma tidur di kantor yang nggak ada suaranya, tolong diganti. Iya siapa aja tuh? Banyak. Oh coba tuh bisa disebutin tuh Bang. Ya nggak enak. Oh ya udah. Pokoknya Pak Prabowo tahu lah. Oh, iya. Udah ada di kantong Pak Prabowo. Iya deh. Iya. Karena ini mau apa namanya reshuffle Reshuffle. bulan Februari Iya. katanya. Ada ponakannya juga yang akan jadi menteri. Ya. Ponakan Pak Prabowo itu bagus kok. Itu. Yang penting you bisa jaga amanah, jalan. Ya. Daripada diambil sama orang lain, Pak Ya. Prabowo ditipu-tipu, asal bawa senang Pak Prabowo ya. Contoh kemarin Bahlil di Aceh, ya kan? Kata Pak Prabowo ini kan listrik. Oh alhamdulillah Pak sudah nyala semua, tetap nyeletuk. Apa nyala Bahlil? Listrik mati lu bilang nyala, ada malu Pak Tapi Bahlil. kenapa Bahlil masih jadi menteri itu pertanyaannya coba. Apa? Kenapa dia masih jadi menteri itu? Ya kan gini, dari segi politis kan Pak Bahlil ini kan ketua Golkar. Ya Nah, kan? itu persoalan. Iya, karena sekarang ini sistem hukum dikangkangi oleh Partai. gitu loh. Oke. Gitu. Untungnya kita nggak berpartai dan Bang Firdaus sudah berpartai. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Saya Terima berpartai. kasih pemirsa. Ya, Terus, 2029 saya dapil Tangerang Raya insya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita doakan Ya, amin. yang terbaik. Siap. Terima kasih pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.